Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, pembelajaran kali ini yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul terdahulu. Barang siapa ingkar kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab, kepada Rasul dan kepada hari akhir, maka sungguh orang tersebut telah tersesat sangat jauh. Ketahuilah bahwasanya Allah memberikan pedoman hidup kepada manusia dalam dua bentuk. Yang pertama suhuf. Suhuf yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan kepada Rasul dan tidak wajib disampaikan kepada manusia. Penerima suhuf ini yang pertama Nabi Adam menerima 10 suhuf, Nabi Sis 60 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf, Nabi Hanud 30 suhuf. Kemudian bentuk yang kedua pedoman Allah kepada manusia yaitu berupa kitab suci. Kitab suci adalah wahyu Allah atau kumpulan dari beberapa suhuf yang dijadikan satu, yang memiliki beberapa nama, yang diberikan kepada Rasul yang wajib disampaikan kepada umatnya. Kitab suci Allah yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, berisi 10 macam hukum atau 10 syariat. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menjadi raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan, berisi nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem berbahasa Yunani yang memiliki arti kabar selamat atau kabar gembira. Kemudian yang terakhir yaitu kitab Al-Quranul Karim, yaitu kitab yang menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah, seluruh kitab-kitab terdahulu, suhuf-suhuf Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran ini disebut dengan Nuzul Quran, yaitu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran ini sebagai penanda awal diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul di usia 40 tahun. Al-Quranul Karim terdiri dari 114 surat, terbagi 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman kepada seluruh umat manusia, sebagai rahmat bagi semesta alam atau juga disebut rahmatan lil alamin. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dari pengenalan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempelajarinya dan mendapatkan manfaat darinya. Amin ya rabbal alamin.